Shalom God's people, selamat datang di ibadah Student Fellowship hari ini. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Aku berdoa kita semua di keadaan yang baik dan sehat dalam Tuhan. Nah teman-teman, jadi hari ini kita bakal dengerin firman sama-sama nih yang dibawakan oleh Bapak Rudy Silitonga dengan tema yaitu Persevere and Faith in Loving God. Dan aku yakin ini pasti cocok buat teman-teman yang sedang mengalami kejenuhan nih. Nah, tunggu apa lagi? Sebelum kita memasuki ibadah, mari sama-sama kita buka dalam doa. Yuk teman-teman, sama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan-Mu hari ini. Kami sangat bersyukur bahwa hari ini kami dapat beribadah bersama Tuhan dalam ibadah Student Fellowship ya Bapak. Kiranya Tuhan, sebelum kami masuk dalam ibadah hari ini, Kau ampuni segala dosa yang kami perbuat ya Bapak. Kau suci kuduskan kami, layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapak. Kiranya Tuhan juga untuk para jemaat-Mu Tuhan yang akan mengikuti ibadah, Kau berkati satu persatu Tuhan. Kiranya Kau letakkan firman-Mu dalam hati mereka hari ini, Kau tanamkan dalam mereka Tuhan. Kiranya firman tersebut dapat berbuah banyak dan menjadi berkat bagi orang di sekitar mereka dan juga bagi diri mereka sendiri ya Bapak. Hamba-Mu juga ingin berdoa untuk Pak Rudy yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Pak Rudy Kau berkati lidah bibir mulutnya, Kau jagai juga Tuhan hatinya Tuhan. Kiranya apapun yang keluar dari mulutnya hanya berasal dari Engkau saja ya Bapak. Dan kami juga ingin menyerahkan seluruh ibadah hari ini Tuhan. Kau kiranya berkati dari awal, pertengahan hingga akhir dengan baik ya Bapak. Kiranya ibadah hari ini dapat berjalan dengan lancar ya Bapak. Hamba-Mu telah selesai berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah God's people. Shalom teman-teman semua. Yuk, hari ini kita sama-sama mau memuji, menaikkan sembah kita pada Tuhan lebih dahsyat lagi. Mari agungkan namanya. Mari nyatakan bahwa Yesus kita adalah Allah yang mulia. Terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tanya. Mulia nama-Mu, oh 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 oh, mulia nama-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tanya. Mulia nama-Mu, oh 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 oh, mulia nama-Mu. Ayo kita mau lebih bersemangat lagi memuji nama Tuhan. Kita mau katakan, to God be the glory. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu
scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your love in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita sekalian dimanapun kita berada. Hari ini kita akan mendengarkan, merenungkan, dan merefleksikan firman Tuhan. Sebelum kita melakukannya, mari kita terlebih dahulu berdoa memohon hikmat, bijaksana, dan pencerahan dari Allah kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Segala pujian, hormat, syukur hanya kepadamu kami sampaikan. Kami bersyukur untuk segala kemurahan dan belas kasihan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu dan kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk hari ini kami diperkenan oleh Engkau bersekutu bersama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan pencerahan, pengertian kepada kami, agar firman yang akan diulas oleh hamba-Mu ini, ulasannya benar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Agar setiap kami yang mendengarkan renungan hari ini, mengalami pertumbuhan dan pembaharuan hidup, agar sesuai dengan kemauan-Mu, ya Allah. Kiranya hikmat dari Tuhan Yesus Kristus yang memenuhi hati dan pikiran kami,
Inilah doa dan permohonan kami kepadamu, ya Bapa, yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan dan refleksikan di dalam hidup kita, diambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat ke-41 sampai dengan 47. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian mendalam dan luas pembacaan firman Tuhan ini. Yang berbahagialah ialah orang yang merenungkannya, menyimpannya di dalam hati dan melakukannya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, dari ayat-ayat yang kita baca dan kita dengarkan, topik yang akan kita tekuni pelajari ialah ketekunan dan kesetiaan di dalam mengasihi Allah. Ketekunan dan kesetiaan di dalam mengasihi Allah. Kalau kita ingin mencari ilustrasi tentang arti ketekunan dan kesetiaan, dapat kita ambil contoh dari ketekunan seorang petani. Seorang petani pastilah ia terbiasa melakukan aktivitasnya dengan tekun dan setia sampai akhirnya beroleh hasil dari pertaniannya. Dimulai dari mengelola tanahnya, memilih benih, menentukan bibit, menanam pada tempatnya, dan akhirnya menjaga, memelihara sampai berhasil menghasilkan buah atau hasil yang dihasilkan tanaman atau tumbuhan. Petani ini akan berupaya berjuang dengan penuh kesabaran menunggu, menanti, memperhatikan seluruh upayanya untuk hasil pertanian itu dapat dinikmati, dijual, dibagikan, dan tentunya bermanfaat bagi diri mereka dan orang-orang lain. Kalau kita ambil contoh lagi dari seorang olahragawan. Sebelum bertanding, maka seorang olahragawan akan berlatih dengan tekun. Ada jadwal pelatihan, ada ketentuan yang berlaku untuk boleh mengikuti latihan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Sampai akhirnya olahragawan ini mampu menguasai bidang olahraganya, misalnya sepak bola, badminton, atau olahraga yang lainnya. Yang pasti ada satu keinginan, satu kerinduan, satu harapan agar berhasil nantinya pada saat terlaksananya pertandingan. Tentu dari dua ilustrasi itu kita bisa mengetahui bahwa orang yang tekun dan orang yang setia adalah orang yang mengerjakan semua tanggung jawab dengan penuh kesungguhan, penuh kemauan, dan ada sikap hati yang mau belajar.
Andai kata ada kekurangan, ada kelemahan, ada sesuatu yang perlu diperbaiki, maka segeralah petani itu, olahragawan itu memperbaikinya. Dan mengamat-amati apakah sudah cukup waktunya untuk meneruskan ke langkah selanjutnya. Sampai waktunya petani itu berpenghasilan dari panen yang diperolehnya, dari tanaman atau tumbuhan yang ditanamnya, demikian juga olahragawan tersebut. Nah, ini adalah ilustrasi yang sangat sederhana. Bagaimana kalau saya seorang mahasiswa? Apa yang perlu saya lakukan supaya saya menunjukkan ketekunan saya dan kesetiaan saya? Agar apa yang saya harapkan dapat tercapai dengan baik. Tentu saja saya tekun dan setia mengikuti proses perkuliahan. Dari satu mata kuliah demi satu mata kuliah, dari satu kali pertemuan demi pertemuan yang berikutnya, dari setiap tugas tanggung jawab yang harus dilakukan, saya tekun, saya setia, membaca, mempelajari, berdialog, mengerjakan tugas, dan seluruhnya itu dilakukan dengan penuh kesungguhan. Di antara ketekunan dan kesetiaan itu, saya memerlukan kesabaran. Tidak instan dan cepat-cepat mau mendapatkan hasil. Tidak segera mau mendapatkan sesuatu tanpa perjuangan. Tentu saya harus berjuang untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Sebagai mahasiswa, tentunya saya bukan hanya mendengar dan mengerti apa yang diajarkan oleh dosen dari buku-buku, jurnal, atau juga media yang disediakan. Tetapi saya berupaya mengamat-amati, berupaya untuk memikirkan ulang, dan memperjuangkannya supaya saya memahaminya dengan sungguh-sungguh, meresapinya, sampai pada akhirnya saya betul-betul puas dengan apa yang saya kerjakan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, itulah upaya manusia. Saudara dan saya, ketika kita bertekun, mau menyatakan sesuatu yang bermanfaat untuk diri sendiri, untuk kita peroleh maknanya di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kehidupan kekristenan dan kerohanian kita? Sebagai orang percaya, kita juga seharusnya dan sewajarnya bertekun dan setia mengerjakan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, seperti yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 ini, kita memahami hal yang sangat esensial di dalam kehidupan kerohanian seseorang. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Diawali dari firman Tuhan yang didengar, diawali dari hidup yang baru yang dikaruniakan Allah, yang dinyatakan di dalam Kristus oleh Roh Kudus. Setiap orang mendapatkan pengertian dan pengenalan akan siapakah Allah, siapakah dirinya, dan percaya kepada karya Kristus, percaya akan Kristus yang menebus hidupnya. Ini adalah anugerah yang menolong kita mengerti dan anugerah yang memberikan kepada kita kemampuan untuk menerima karunia keselamatan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita menerima karunia itu dan kita menikmati hidup yang baru. Tetapi tidak berhenti di sana. Memang kita sudah dipindahkan dari gelap ke dalam terang. Kita sudah menjadi orang-orang yang dibenarkan dan menerima hidup yang baru oleh karena anugerah Allah yang dinyatakannya kepada kita, yang diterapkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita untuk kita percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat, penebus kita, sehingga kita sungguh-sungguh milik kepunyaan Allah dan kita adalah anak-anaknya. Nah, orang-orang yang seperti itu tidak berhenti hanya sampai kepada kehidupan yang memiliki status sebagai anak-anak Allah. Tetapi diwujudkan, diaktualisasikan. Bagaimana kita hidup selanjutnya? Kalau kita sudah menerima keselamatan, kalau kita sudah menikmati hidup yang baru, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku, dan aku mengalami pembaharuan, maka ada 4 langkah yang menjadi membuktikan bahwa saya adalah orang percaya.
4 langkah itu harus kita kerjakan dengan tekun dan setia. Masih ingat ilustrasi petani, olahragawan, dan mahasiswa? Mereka berhasil karena tekun dan setia. Tekun dan setia di bidangnya masing-masing, dan turunlah atas mereka anugerah Tuhan. Terlebih lagi kita orang-orang percaya yang sudah menikmati, menerima anugerah Tuhan secara khusus. Kita sewajarnya tekun dan setia. Apa 4 hal yang harus kita tekuni? Dan itu harus kita lakukan terus-menerus setiap hari, dimanapun, kapanpun. Yang pertama, tekun dalam pengajaran. Tekun dalam pengajaran berarti kita tekun membaca firman Tuhan, dari mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, memahami isinya, merenungkan pengajarannya, dan menerapkan setahap demi setahap. Dengan keutuhan pengenalan akan firman Tuhan, akhirnya kita mengenal Tuhan secara pribadi lebih dekat, lebih karib, dan mendorong kita untuk menjadi pelaku firman. Dengan kita tekun dalam pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, melalui buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel, melalui apa yang sudah diterima dan diajarkan, kita mendapatkan pengetahuan, pengalaman, pengertian, sampai akhirnya kita menyadari bahwa saya mendapatkan yang bernilai dan berharga, dan ketekunan itu, kesetiaan itu saya lakukan sehingga saya mendapatkan hasilnya. Nah, ini hal yang perlu dilakukan terus-menerus. Kalau kita membaca apa yang dituliskan oleh Musa di dalam kitab Ulangan, pasal yang ke-6, ayat yang ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Demikian firman Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ketekunan dan kesetiaan di dalam pengajaran. Berulang-ulang kita lakukan. Berulang-ulang kita memperhatikan firman Tuhan. Tidak akan pernah itu lekang dari hati kita dan pikiran kita kalau kita kerjakan dengan komitmen yang sungguh-sungguh, membaca, merenungkan, memperhatikan, dan melakukan. Nah, jemaat mula-mula melakukannya. Entah itu anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, kakek nenek. Mereka yang menerima keselamatan itu mengerjakan keselamatannya dan membuktikan hasilnya dari pengajaran-pengajaran tersebut. Apa hasilnya? Langkah kedua yang perlu kita tekuni dan setia di dalamnya, yaitu bersekutu. Bersekutu bersama saudara-saudara seiman di gereja kita masing-masing, di komunitas kita masing-masing, untuk bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama berdoa untuk bangsa, untuk gereja, untuk pelayanan penginjilan, untuk pelayanan pendidikan, untuk aktivitas apapun. Di dalam persekutuan itu sama-sama bergumul, sama-sama berjuang dalam satu kesatuan yang utuh, sehingga kita menunjukkan bahwa benar apa yang diajarkan di dalam ajaran Alkitab, apa yang telah diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan, bapak-bapak gereja, orang-orang yang mendahului kita, yang menyatakan kesaksian hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita sungguh-sungguh menunjukkan ketekunan dan kesetiaan. Yang ketiga, kita tekun dan setia berbagi dengan orang lain. Apa yang kita bagi? Kalau saya seorang mahasiswa, maka yang saya bagi ialah pengetahuan saya, pengalaman saya, pengamatan saya, pengertian saya dari buku, dari apa yang saya pelajari,
dari apa yang saya dengar, dari apa yang saya refleksikan, diceritakan kembali kepada orang lain, lalu teman, saudara, keluarga, atau siapa saja yang mendapatkan pengetahuan dan pengertian dari saya, mereka juga mendapatkan berkat, dan mereka juga terdorong untuk maju. Kalau dia adalah seorang pengusaha, kalau dia adalah seorang dosen, kalau dia adalah seorang siswa, kalau dia adalah seorang karyawan, dia mendapatkan hasil dari apa yang dia kerjakan, lalu membagikannya kepada orang lain dengan penuh sukacita. Itu harus dilakukan dengan tekun dan setia dalam mengasihi Allah. Ini bagian yang ketiga. Yang keempat, bertekun dan setia di dalam berdoa. Berdoa bukan rutinitas saja. Makan, istirahat tidur, bangun tidur, beraktivitas, mulai dengan doa. Tetapi berdoa ini adalah suatu lifestyle, gaya hidup, di mana ada kesempatan, di mana ada momen penting, di mana ada waktu-waktu yang khusus berdoa. Berdoa sendirian, berdoa bersama keluarga, berdoa bersama teman, berdoa bersama satu komunitas gereja, berdoa dalam satu kelompok, berdoa. Tekun. Tidak sekali seminggu, tidak sekali sebulan, apalagi sekali setahun. Jemaat mula-mula itu bertekun. Dengan 4 ketekunan dan kesetiaan itu, kita akhirnya mengerti bahwa dari apa yang sudah kita lakukan itu, karena itu bagian dari perwujudan iman kita, seperti yang Paulus katakan di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, pasal yang kedua, ayat 12-13, dinyatakan di sana, kerjakanlah keselamatan. Dengan kita tekun mengerjakan keselamatan, dengan kita setia mengerjakan keselamatan itu, kita diberikan kemampuan untuk menghasilkan buah. Kita tidak perlu mencari-cari popularitas atau menunjukkan diri, tidak perlu. Karena dengan kita tekun, perlahan-lahan orang lain tahu. Dan apa yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul ini, khususnya di ayat 47 tadi. Di sana dikatakan, mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan. Tuhanlah yang menggerakkan hati orang untuk datang kepadanya. Dan melalui ketekunan dan kesetiaan kita di dalam mengasihi Allah, Tuhan juga menjadikan kita agen transformasi untuk kita dimanapun kita berada. Entah di kampus, entah di asrama, entah dalam perjalanan, entah dalam komunitas, dalam keluarga kita, dalam gereja kita, atau dimanapun. Ketika kita menunjukkan semuanya itu dengan tekun, dengan setia, Tuhan yang bekerja menambah-nambahkan. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa atas pertolongan dan kemurahan Tuhan. Tentunya kita harus sadar, ketekunan kita, kesetiaan kita di dalam pengikutan kita kepada Tuhan, di dalam mengasihi Tuhan dan sesama, pastilah ada tantangannya, ada hambatannya, ada ancamannya. Apa tantangannya? Tantangannya dari diri kita sendiri. Apakah kita mau rela mengerjakan itu dengan serius, tanpa bersungut-sungut, tanpa berbantah-bantahan? Ikuti pengajaran, membaca firman, berdoa, bersekutu, mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan yang dipercayakan untuk kita pelajari, menjadikan itu modal untuk masa depan kita dan masa depan kita untuk menjadi saluran berkat melalui hidup kita. Apakah kita siap untuk melakukannya itu? Sehingga kita tidak lagi berbantah-bantah, bersungut-sungut, atau menyalahkan siapapun. Apa yang ada di hadapan kita, kita kerjakan dengan penuh sukacita. Sukacita, sukacita. Jadi tantangannya itu ada pada diri kita. Kalau kita sudah tidak punya komitmen, tidak punya hati lagi untuk mengerjakan pekerjaan yang baik, yang berkenan di hati Tuhan, jangan berharap ada hasil, dan jangan berharap menjadi saluran berkat bagi orang lain. Mengapa demikian? Karena Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk menjadi saluran berkat, menjadikan kita agen-agen influencer-influencer yang berdampak.
Bagaimana mungkin? Mulai dari diri. Tantangannya ya diri sendiri. Seperti Tuhan katakan kepada murid-muridnya, mau ikut aku? Sangkal diri, pikul salib. Jadi kita yang mau. Ancamannya tentu ada. Dari mana ancamannya? Dari si jahat, dari orang-orang berdosa, dari orang-orang dunia. Mengancam kita, mengganggu kita, mencobai kita, membuat kita tidak lagi konsentrasi di dalam pengikutan kita kepada Tuhan karena banyaknya persoalan, banyaknya kesulitan, banyaknya pergumulan, lalu kita mulai mundur. Mungkin kita punya persoalan-persoalan personal di dalam hidup kita. Mungkin kita punya persoalan-persoalan relasi dengan orang lain. Maka itu bisa menghambat, bisa membuat kita tidak mau tekun dan setia di dalam mengasihi Allah. Nah, dengan adanya tantangan, hambatan, ancaman, maka kita haruslah sadar betul. Satu sisi kita mengerti apa hasil yang diperoleh dari orang-orang yang tekun dan setia. Di pihak lain kita mengerti bahwa ada kesulitan, ada tantangan, ada ancaman, ada hambatan. Tapi ada hal yang perlu kita mengerti dan perlu kita tanamkan di dalam hati. Seperti yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dituliskan demikian firman Tuhan untuk kita renungkan di dalam surat Filipi pasal 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan yang menurut kerelaannya. Jadi kalau kita bisa tekun belajar, bersekutu, berbagi, berdoa, kita bisa itu, ada kemauan itu di dalam hati, itu adalah anugerah. Itu adalah kasih karunia dari Allah. Bukan karena kuat dan gagah kita. Bukan karena saya orang yang cerdas atau orang yang disiplin dari sejak kecil. Tetapi karena Tuhan Allah lah yang menggerakkan hati kita oleh rohnya sehingga kita memiliki kemauan. Kemauan Allah itu sinkron dengan kemauan kita. Itu harusnya orang yang tekun dan setia. Jadi kemauan Allah itu sinkron dengan kemauan kita dan kita mengikuti kemauan Allah tanpa bersungut-sungut, tanpa berbantah-bantah. Dan dengan demikian ada kuasa penyertaan Tuhan. Jadi kita masing-masing kan tahu, masing-masing kita sadar ada banyak kelemahan, ada banyak kekurangan, ada banyak keterbatasan. Kita tahu entah fisik kita kah, entah kesehatan kita kah, entah pengetahuan pengalaman kita kah, entah kemampuan berpikir kita kah, atau relasi kita kah, semuanya ada kekurangan, kelemahan, keterbatasan kita. Tidak ada yang sempurna. Lalu dengan apa kita mengandalkan siapa kita? Tentu mengandalkan Tuhan. Dan orang yang setia dalam perkara kecil, tekun secara bertahap, Tuhan terus mengarahkan, membimbing. Akhirnya lama-lama kita mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan di dalam pengikutan kita kepada Kristus, pertumbuhan di dalam kita mengasihi Allah, sejalan dengan ketaatan kita mengikuti firman-Nya. Jadi kalau orang malas membaca firman, malas membaca banyak buku-buku yang bermanfaat, orang malas bersekutu, orang malas berbagi, orang malas untuk berdoa, tidak mungkin dia mengikuti Tuhan dengan setia dan tekun. Tidak mungkin dia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Tidak mungkin dia menghasilkan buah. Dan tidak mungkin dia menjadi agen transformasi atau influencer di zaman ini. Karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus. Di sini jelas dikatakan bahwa kamu, baik kemauan, pekerjaan, itu Tuhan yang memberikannya. Jadi kalau kita pelajar, kalau kita mahasiswa, kalau kita itu karyawan, kalau kita itu hamba Tuhan, kalau kita itu dosen, kalau kita pengusaha, Tuhanlah yang mengaruniakan itu, dan kita bertanggung jawab, dan kita kerjakan tanggung jawab itu dengan penuh sukacita bagi kemuliaan Tuhan Allah. Sehingga ketika kita mengerjakannya, kita tahu, kita sadar, kita perlu evaluasi, kita perlu melihat kembali, apakah yang saya kerjakan berkenan di hati Tuhan? Apakah yang saya kerjakan sudah benar? Apakah yang saya kerjakan sudah baik? Sehingga semua yang kita lakukan makin hari makin berkualitas, makin hari makin bermanfaat, makin hari makin bermakna. Ini penting. Jadi kalau kita sudah melakukan itu dengan kasih setia dan dengan tekun,
kita akan bersukacita. Sukacitaku penuh. Sukacitaku melambung tinggi. Apapun kesulitannya, kalau kita kerjakan dengan sukacita, dan apapun yang kita peroleh karena kita mendapatkannya dengan penuh sukacita, maka sukacita kita akan bertambah-tambah, dan kita membagikan sukacita itu kepada banyak orang, dan banyak orang pun ikut bersukacita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, bagaimana mungkin kita bisa tekun? Bagaimana mungkin kita bisa setia? Karena kesetiaan Tuhan Allah. Ini kuncinya. Karena Tuhan yang telah memanggil kita menjadi anaknya. Karena Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita di dalam Kristus. Karena Roh Kudus yang telah melahirbarukan kita. Karena kasih setianya itu. Karena kemurahannya. Karena segala anugerahnya itu. Yang memampukan kita dapat bertekun dan hidup setia mengasihi Allah. Dahulu saya tidak tekun. Dahulu saya tidak setia. Tetapi sekarang saya tekun, saya setia. Kenapa? Karena kesetiaan Tuhan. Jadi ini adalah prinsip penting untuk kita bisa tekun dan setia. Karena itu saudara-saudara, andalkan Tuhan, bukan andalkan diri sendiri. Kenapa? Kalau kita andalkan diri sendiri untuk tekun, kita bisa kecewa pada diri sendiri. Karena kita akan jatuh, dan akhirnya kita mundur. Kita tidak mau maju, malah mundur. Kenapa? Kita kecewa, kita tidak berhasil, kita tidak mencapai yang kita harapkan. Kenapa? Padahal sudah tekun, sudah rajin, sudah mengerjakan dengan sabar, tapi tidak berhasil. Kenapa? Karena mengandalkan kekuatan sendiri. Karena tidak meminta hikmat dari Tuhan, meminta kuasa dari Tuhan. Ini hal penting. Jadi dalam ketekunan itu selalu diingat, selalu diperhatikan, bagaimana kita ketika melakukan 4 hal itu, selalu minta, Tuhan, berikanlah aku hikmat, berikanlah aku kuasa, untuk tekun dan setia dalam pengajaran, tekun dan setia dalam persekutuan, tekun dan setia di dalam berbagi, tekun dan setia di dalam berdoa. Dengan demikian, kita sungguh nyata setia di dalam mengasihi Allah. Karena Allah terlebih dahulu telah mengasihi kita, sehingga kita dimampukan mengasihinya. Apa yang perlu kita refleksikan dari pengajaran firman Tuhan ini? Yang pertama, andalkan Tuhan di dalam segala hal yang kita kerjakan, sehingga kita betul-betul dikaruniai kemauan dan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, tetap berkomitmen dan rela untuk dikoreksi, dievaluasi, diperbaharui untuk semakin berkualitas, bermanfaat, dan bermakna di dalam setiap aktivitas apapun. Yang ketiga, kita kerjakan dari hal yang sederhana, yang rutin, yang biasa-biasa saja, sampai hal yang paling rumit, kita lakukan dengan konsisten. Yang keempat, kalaupun kita ada jatuh bangun, atau ada kekurangan dan kelemahan, kita tidak boleh mundur dan meninggalkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, tetapi kita terus maju, terus memohon belas kasihan, supaya kita kembali tekun dan setia. Kiranya apa yang sudah saya bagikan itu dapat menolong setiap saudara-saudara sekalian untuk kita bersama-sama tekun dan setia di dalam mengasihi Tuhan Allah. Dan saya mau menyatakan bahwa apapun yang kita hadapi di depan, masalah apapun yang sedang kita hadapi saat ini, itu dimulai dari sikap hati kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, dan perjuangan kita, kerja keras kita, apa yang kita kerjakan tidak akan sia-sia. Karena kita bekerja, melakukan semua itu bagi kemuliaan Tuhan dan berkat bagi banyak orang.
Kiranya renungan, refleksi hari ini mendorong kita sekalian, saudara-saudara dan saya, untuk semakin tekun, semakin setia dalam mengasihi Tuhan. Mari kita kerjakan keselamatan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah diingatkan oleh firman-Mu untuk kami tekun dan setia mengerjakan keselamatan. Yang dimulai dari pengajaran, persekutuan, berbagi dan berdoa. Ajar kami mengandalkan-Mu ya Tuhan di tengah kelemahan, kekurangan dan keterbatasan kami. Ajar kami meminta hikmat-Mu dan kuasa-Mu agar kami mampu untuk melewati segala tantangan, ancaman, hambatan, sehingga kami tetap tekun dan setia mengasihi-Mu. Ya Bapa, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian, dan kami percaya Engkau setia menyertai kami. Di dalam kesetiaan-Mu lah kami mendapatkan kekuatan setiap hari. Berkati kami sekalian ya Tuhan. Jadikan kami agen-agen transformasi di zaman ini bagi siapa saja. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya firman yang baru saja kita dengar tadi boleh terus jadi pengingat untuk kita. Dan lagu ini boleh jadi respon hati kita kepada Tuhan, bahwa kita mau setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap
sampai akhir hidupmu. Gimana nih teman-teman? Semoga kita semua terberkati oleh firman hari ini. Nah, sekarang aku mau bagi beberapa informasi penting untuk teman-teman semua. Yang pertama, Student Fellowship akan diliburkan minggu depan karena kita akan menghadapi ujian akhir semester. Untuk itu, teman-teman semua semangat ya! Kemudian, Student Fellowship akan diadakan kembali pada tanggal 27 Mei, tepatnya pada hari Jumat pukul 5 sore via Zoom Meeting. Untuk itu, teman-teman jangan lupa untuk hadir dan jangan lupa untuk ajak teman-teman lainnya. Kemudian, Spiritual Growth akan mengadakan SGDC atau Spiritual Growth Discipleship Camp dan juga Y Conference yang diadakan sekitar bulan Mei. Untuk tanggal pastinya, teman-teman bisa cek di IG kita, yaitu @sg_uph, @sgdc_uph, dan @yconference. Jangan lupa untuk simak terus IG kita. Sekian dari informasi yang dapat saya bagikan. Yuk, sama-sama kita tutup ibadah hari ini dengan berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Bapak atas hari ini. Kami mengucap syukur bahwa hari ini kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan baik ya Bapak. Kiranya Tuhan, Kau yang memberkati Tuhan firman-Mu Tuhan bagi kami semua Tuhan. Kiranya firman tersebut dapat menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapak. Dan sekarang kami ingin berdoa untuk Bapak Rudi Tuhan yang telah membawakan firman-Mu. Kau yang berkati ia Tuhan dari segala aspek kehidupannya Tuhan. Kau juga kiranya tambahkan hikmatnya Tuhan. Dan juga Kau yang berkati lidah bibir mulutnya lebih lagi Tuhan. Kiranya dimanapun ia berada, dia dapat menjadi berkat Tuhan. Dan sekarang untuk seluruh pelayan-Mu yang telah melayani hari ini Tuhan. Kiranya bila ada yang menghadapi suatu pergumulan masalah Tuhan, Kau yang tunjukkan jalan-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, Kau tetap jaga Tuhan kesehatannya di masa kini Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Kau sertai seluruh studinya. Dan kiranya mereka bisa menjadi orang yang sukses ya Bapak. Dan sekarang untuk seluruh jemaat-Mu yang akan kembali ke aktivitas mereka masing-masing. Kau yang jagai, sertai dan juga berkati ya Bapak. Kiranya apapun yang mereka kerjakan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami telah mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. See you di next Student Fellowship. Bye-bye. Jangan lupa juga bahwa masih ada banyak kegiatan lain dari Spiritual Growth yang bisa kalian ikuti. Ada Basic, Brother and Sister in Christ, yang merupakan kelompok kecil atau kelompok pemuritan di UPH Lipo Village. Ada juga Prayer Meeting, yaitu komunitas berdoa dan sharing yang diadakan setiap hari Minggu jam 7 malam. Ada juga Santuy, saatnya bersekutu yuk, yaitu komunitas untuk bersantai, mendengarkan firman Tuhan, dan bersekutu bersama yang diadakan setiap hari Senin jam 7 malam. Ada juga Student Fellowship, yaitu sarana ibadah di mana mahasiswa UPH dapat berkumpul, bersekutu, dan bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan, yang diadakan setiap hari Jumat jam 5 sore. Jangan lupa untuk cek and follow sosial media kita juga ya. So, have a nice day God's people!